Saya ingin saudara tidak menutup kamera Anda, ya. Anda dengar baik-baik. Saya nggak mau saya berbicara sendiri, Anda berkutat sendiri, ya. Saya menyampaikan firman Tuhan, ada makan, ada setrika, mungkin ada masak, ada lain sebagainya. Ada nulis gitu. Tapi hari ini, dengar firman Tuhan baik-baik, saya akan berbicara seperti yang Roh Kudus mau bicarakan buat saudara, santai. Tapi Anda mengerti, ya. Banyak di hari-hari akhir ini, banyak anak-anak Tuhan. Kenapa mengalami kegagalan? Kenapa mengalami kemacetan? Kenapa mengalami tersendat-sendat dalam usaha pekerjaannya? Macet, tidak ada terobosan. Macet, tidak untung tapi rugi. Ya, tidak untung tapi buntung. Bahkan kenapa ada anak Tuhan yang kerja kelihatannya laris manis, tetapi ada pesaing-pesaing. Dan pesaingnya itu bukan persaingan biasa. Ya, kalau persaingan biasa, paling salah satu buka tutup, satu rame, satu sepi. Tetapi ketika mulai dukun berjalan, mulai kuasa kegelapan berjalan, itu persaingan tidak sehat. Dan ketika persaingan tidak sehat, kalau kita sebagai anak Tuhan yang biasa-biasa, tidak punya kekebalan, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya otoritas dan kuasa Tuhan, maka kita akan babak belur. Ya, kita akan kalah. Yang pakai kuasa kegelapan yang berkemenangan. Tetapi hari ini kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang maha tahu. Tuhan Yesus yang maha pengasih. Dia yang sudah rela berkorban di kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosamu, untuk memberikan jalan keselamatan kepada Anda dan surga kekal. Anda bisa menikmati surga kekal kelak. Dan firman Tuhan berkata, di surga demikian juga di bumi. Di bumi Anda akan menikmati kehidupan yang berkemenangan, yang penuh dengan damai sejahtera, damai sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, dan penuh dengan keberkatan yang kelimpahan. Itu janji Tuhan. Dan itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu ketika engkau benar-benar melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, aku akan memberikan Roh Kudusku atas diri kalian. Kenapa? Karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa kuat dan gagah perkasa. Tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa hidup dalam kekudusan. Tanpa Roh Kudus yang Roh kebenaran, kita nggak mungkin bisa berjalan dalam jalur kebenarannya Tuhan. Makanya Tuhan kasih Roh penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai engkau, yang memberikan kekuatan kepada Anda, yang memberikan kemampuan kepada Anda supaya Anda cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Bukan gagal usahamu, tetapi engkau berkemenangan, engkau maju dan maju, engkau sukses, engkau berhasil, engkau berkemenangan, engkau berbahagia rumah tangga keluargamu, dan engkau berkelimpahan. Itu maunya Tuhan. Ya, tetapi di hari-hari ini saya lihat banyak anak Tuhan terkecoh. Kenapa bisa terkecoh? Ya, hari-hari ini semakin Roh Kudus dicurahkan semakin luar biasa. Iya apa enggak? Semakin luar biasa. Kenapa? Kalau dulu tahun 83, ya, 80, 83, orang yang dipakai Tuhan, yang dikasih karunia penglihatan nubuatan, cuma satu-satu. Enggak ada banyak. Dan karena cuma satu-satu, orang antara ragu-ragu percaya apa enggak. Ini benar Tuhan atau dari iblis? Ini benar dari Tuhan atau dari dukun? Ya, tetapi hari-hari terakhir ini banyak anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Banyak yang bisa mendoakan satu-satu. Banyak yang bisa bernubuat, yang sama bisa dapat penglihatan, termasuk seperti saya yang ada di hadapan saudara. Saya bisa menyampaikan pesan Tuhan.
Saya nggak tahu hati saudara. Saya nggak tahu masalah persoalan saudara. Saya nggak tahu keadaan rumah tangga keluargamu. Saya nggak tahu keuanganmu. Saya nggak tahu. Tetapi Roh Kudus tahu. Dan Roh Kudus yang berkata-kata, Roh Kudus yang menegur, Roh Kudus yang memberi petunjuk kepada Anda. Ya, dan ketika Anda mendengarkan, saya menyampaikan pesan Tuhan, saya lihat ada yang ngangguk-ngangguk gini, berarti benar. Ya, ada yang mengatakan berarti benar. Kenapa bisa benar? Karena bukan saya yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata. Kalau saya nggak tahu, nggak kenal saudara. Saya kenal saudara adalah dari Zoom. Ya, saya belum pernah berjumpa face to face dengan saudara. Saya belum bertemu muka dengan saudara. Ada beberapa anak Tuhan yang sudah bertemu dengan saya, ya. Tahun lalu saya ke Jakarta, saya ketemu dengan beberapa anak Tuhan. Ada yang datang kemarin, ada yang dari Samarinda, Cindrawati datang di Surabaya. Kita bertemu. Hari ini dia nggak datang karena dia lagi jalan-jalan. Besok udah pulang ke Samarinda. Ya, ada yang bertemu, ada yang belum bertemu. Tetapi Roh Kudus yang sudah mempertemukan kita. Dan Roh Kudus yang sudah mempersatukan kita di dalam wadah Menara Doa Grace Ministry ini. Pasti ada rencananya yang indah. Ya. Dan Roh Kudus itu mau. Satu, dia mau memakai saudara seperti yang Tuhan pakai saya. Anda di sini bukan sebagai anak-anak rohani, bukan sebagai jemaat-jemaat yang biasa, yang cuma keluar masuk. Kalau keluar masuk rugi, cuma datang ngintip, cuma datang mendengar pesan Tuhan, lalu keluar. Anda rugi. Makanya Anda tidak pernah ada pertahanan. Anda tidak pernah ada kekuatan. Sehingga Anda tertiup angin kencang, Anda roboh, Anda jatuh. Tertiup gelombang kehidupan yang melanda kehidupan rumah tanggamu berantakan. Rumahmu hancur, berkeping-keping. Kenapa? Tidak ada pertahanan. Tetapi Anda ada di sini karena Roh Kudus punya rencana indah dalam hidupmu supaya engkau kuat, gagah, perkasa. Dan engkau tetap tegak berdiri. Rumahmu tetap kokoh. Ada angin, ada gelombang, ada tsunami. Rumahmu tidak akan roboh. Mungkin Anda pikir gelombang sungguhan ya, ada badai sungguhan, ada ombak sungguhan. Saudara, kita belajar. Jangan semua diartikan jasmani. Ya, memang nanti menujunya ke jasmani. Berbahagialah Anda kalau Anda masih bisa bertemu dan saya masih bisa menyampaikan pesan Tuhan buat saudara. Nanti ada waktunya mungkin saya nggak bisa nyampaikan seperti saat ini. Ketika saya harus keluar dan keluar, nggak mungkin saya jagain Zoom terus. Ya, dan Tuhan mau semua belajar, semua bisa. Dan saya ingin semua Anda bukan jadi orang biasa, tapi Anda menjadi orang yang luar biasa. Anda harus punya powerful, Anda harus berkemenangan, Anda harus maju, Anda harus sukses, Anda harus berhasil, dan Anda harus berbahagia rumah tangga keluargamu, dan Anda harus hidup berkelimpahan, naik dan naik dan naik derajatmu, naik kedudukanmu, naik semuanya levelmu, naik di atas. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadi Anda. Keluargamu terangkat lewat pribadi Anda. Ya, kenapa banyak yang gagal? Kenapa kelihatannya udah dengar pesan Tuhan? Iya, amin, ya amin, tapi salah menafsirkan. Ya, ada angin masalah persoalan, angin pencobaan. Ada badai gelombang. Bukan badai gelombang di laut yang bergulung-gulung, tetapi ada badai gelombang dalam kehidupan rumah tanggamu, keluargamu. Ada badai gelombang dalam usaha pekerjaanmu, yang mengalami kerugian, yang mengalami sepi, yang mengalami dibuat orang tidak laku. Banyak. Ya, ada tsunami lebih hebat lagi. Masalah persoalan yang besar yang menghancurkan, memporak-porandakan semua yang kau bangun. Kita pikir, selama ini kita pikir badai tsunami sungguhan. Saudara, yang terlebih utama adalah
rohani dulu. Dan Tuhan mau pertahanan kita kuat, supaya semua tidak akan mengenai engkau. Dan engkau tidak akan jatuh babak belur. Berbahagialah Anda yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyiapkan, sudah mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong yang siap menghibur Anda dikala Anda susah, dikala Anda tidak berdaya, dikala Anda tidak dalam keterpurukan. Anda mau minta tolong siapa? Minta tolong teman, minta tolong saudara, belum tentu ditolong. Malah dijadikan bahan perbincangan, olokan, malah membuat Anda stres. Tetapi Roh penghibur akan menghibur Anda. Ya, Roh penghibur akan berkata, anakku, jangan sedih. Aku ada bersama dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Aku memberikan kekuatan kepada engkau. Roh penolong ketika engkau dalam kesusahan, dalam kesesakan, tidak ada jalan keluar. Kiri kanan maju mundur, semuanya nggak bisa, nggak berdaya, kejepit, nggak ada jalan keluar. Di saat itulah Roh penolong datang menolong engkau tepat pada waktunya. Ketika engkau terhimpit kiri kanan, muka belakang, nggak bisa. Tangan Tuhan angkat engkau keluar. Dia menolong tepat pada waktunya. Saya pernah saksikan ketika seorang terjepit, ya harus masuk penjara, dia tidak bisa jalan lagi, nggak ada jalan keluar, ya maju mundur karena tidak ada yang bisa tolong. Saat dia datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong aku, hanya Engkau yang bisa tolong aku. Kalau memang aku harus masuk penjara, ya sudah Tuhan, karena aku salah. Tapi kalau Engkau Tuhan mau nolong aku Tuhan, aku akan melayani Engkau dengan segenap hati. Saudara tahu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Roh Kudus menolong, angkat dia keluar, tidak jadi masuk penjara. Dia lepas bebas dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan roh kebenaran, Roh Kudus juga roh kebenaran. Kita manusia tidak mungkin bisa hidup dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tetapi dengan roh kebenaran itu, dia akan memimpin jalanmu untuk jalan terus dalam koridor kebenaran Tuhan. Engkau mau melenceng, engkau mau masuk ke dalam comberan. Roh Kudus berkata, anakku, jangan masuk ke comberan itu. Nanti engkau bau. Ketika kau mau masuk ke dalam lumpur, Roh Kudus berkata, anakku, jangan kau masuk ke dalam lumpur dosa. Kalau engkau masuk ke dalam lumpur dosa, nanti engkau dan seisi rumahmu akan berantakan. Roh Kudus akan selalu mengingatkan. Dan kalau kita berjalan dalam rel kebenarannya Tuhan, ketika kita nggak tahu, kita diajak kerjasama dengan orang mungkin ya, atau ditawarin hal-hal yang kelihatannya menguntungkan, yang kelihatannya luar biasa, roh kebenaran akan berkata, anakku, jangan kau terima tawaran itu bohongan. Kalau engkau terima, kalau engkau kerjasama dengan mereka, maka engkau akan mengalami kegagalan, engkau akan mengalami kerugian. Roh kebenaran itu akan selalu mengajak menuntun jalanmu untuk pada jalan yang benar. Dan roh kebenaran itu tidak akan membuat Anda bangkrut. Tidak akan membuat Anda rugi. Dan Roh Kudus, dia akan mengarahkan Anda dari hari ke hari. Hidup dalam kekudusannya Tuhan. Karena tanpa kekudusan, kita tidak bisa bertemu dengan Bapa. Apapun yang kau doakan, apa kau minta, ketika engkau tidak dalam kekudusan, semua doamu sia-sia, nggak ada jawaban. Kenapa banyak orang sudah berdoa siang malam, sudah berpuasa, sudah berpuluh-puluh tahun, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tetap kere, tetap di bawah. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran, tidak ada kekudusan. Artinya doanya sia-sia. Tapi hari ini kita belajar bagaimana caranya kita meluaskan Roh Kudus. Saya sering menyampaikan, kan Tuhan bilang, luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu. Luaskan supaya api di mesbah di rumahmu menyala. Semakin api itu menyala besar, semakin besar teranglah seisi rumahmu. Ketika terang seisi rumahmu, maka Tuhan perlihatkan binatang tidak berani masuk. Mau harimau, mau singa, mau buaya, mau ular, tidak bisa masuk ke rumahmu, tidak bisa menggigit engkau. Kenapa? Karena ada api Roh Kudus yang besar.
yang menyala di rumahmu. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang luar biasa dalam rumahmu, dalam hidupmu. Yohanes 4 ayat 23, 24. Di sana diperkatakan, ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya sudah pernah sampaikan, tetapi Tuhan mau kita belajar. Ya, kita tidak jadi orang yang keluar masuk. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa saya selalu setel lagu buat saudara? Ya, saya ambil lagu. Ada yang nyanyi, setelah itu ada penyembahan. Meluaskan Roh Kudus berkarya. Ketika Roh Kudus berkarya, begitu ada penyembahan berbahasa roh, ada hadirat Allah. Ada lawatan Roh Kudus terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau benar-benar datang kepada Tuhan dengan segenap hati, ketika engkau merasakan lawatan Tuhan, engkau merasakan aliran-aliran air hangat yang dari Tuhan mengenai tubuhmu, mengenai hatimu, rohani jasmanimu, mujizat terjadi. Berapa banyak di antara teman-teman saudara yang merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang sembuh dari sakit. Banyak kesaksian yang sembuh dari sakit. Banyak kesaksian. Ternyata yang kamu doain benar. Aku kemarin dapat berkat. Kemarin aku dapat kiriman ini itu. Banyak kesaksian. Sampai dia berkata, kalau saya didoain, yang lain saya nggak mau. Karena yang lain kok nggak ada kejadiannya. Tetapi kalau engkau kok selalu tepat. Bukan saya, tetapi Roh Kudus yang berkata-kata sama Anda. Ya. Dan hari ini kita belajar. Kenapa? Belajar Anda mulai yang belum bisa berbahasa roh. Waktu ada berbahasa roh, Anda berdoa. Anda berdoa, Anda katakan, Tuhan, aku rindu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku Tuhan, aku juga mau memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu nggak, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda memuji, Anda menyembah, Anda memuji dan menyembah, Roh Kudus itu selalu membimbing kita. Roh Kudus itu selalu memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kita. Dan Roh Kudus itu selalu mengajar kepada kita. Mengajarkan yang baik dan baik kepada kita. Ketika saya kan tadi berkata, kalau jalanmu salah, Roh Kudus akan mengajar kepada Anda. Supaya nggak salah jalan. Supaya nggak masuk comberan. Supaya nggak masuk lumpur. Ya, supaya nggak masuk ke jalan dosa. Tetapi Tuhan ingatkan. Supaya kita berjalan dalam koridornya Tuhan. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada Anda semua. Dan akan mengingatkan Anda semua. Supaya Anda tetap berjalan dalam koridor kebenarannya Tuhan. Supaya kita nggak salah jalan. Kita nggak salah masuk. Saudara, kita baca dulu ya. Yohanes 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16. Ya, ayat 6. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hanya roh kebenaran yang bisa membawa Anda untuk berjalan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Tanpa roh kebenaran nggak mungkin kita bisa. Karena manusia itu lemah, daging itu lemah. Ya, oleh sebab itu mari hari ini Anda sudah lihat ayatnya, Anda belajari nanti ya, Anda baca dari ayat 1 sampai habis. Nah, sekarang ini Tuhan mau kita belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Saya selalu berkata Roh Kudus itu adalah modal orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan kuat dan gagah perkasa. Berjalan bersama Roh Kudus, engkau akan keluar, engkau akan cakap melalui segala perkara, dan engkau pasti keluar sebagai seorang pemenang. Oleh sebab itu mulai hari ini belajar. Berjalan bersama Roh Kudus, belajar memuji, menyembah, dengar suara Tuhan. Ya, kenapa ini mau disampaikan kepada Anda semua? Ada beberapa anak Tuhan di tempat ini, ya, nggak tahu ada di sini atau enggak, ya. Tetapi yang saya lihat semuanya, yang saya tahu semuanya. Kenapa mereka satu persatu bisa terbedaya? Kenapa satu persatu bisa terombang-ambing? Kenapa satu persatu bisa tertipu? Ingat, daging itu lemah. Daging itu maunya hidup enak. Daging itu maunya duit, duit, duit. Betul? Daging itu serakah. Manusia daging kita ini serakah. Manusia daging kita ini ingin sekali menjadi yang luar biasa, menjadi yang terkenal, yang terutama. Dan manusia daging kita ini ingin sekali menjadi seorang yang sukses, yang luar biasa, ya, yang terkenal, begitu. Tetapi hati-hati. Ketika Anda tidak peka dan dengar dengan suara Tuhan, maka Anda akan memilih jalan pintas. Berapa banyak dari anak-anak Tuhan yang mengalami jalan pintas dan akhirnya masuk jurang keterpurukan. Ya, ingat tahun lalu saya sudah menyampaikan, Tuhan suruh saya menyampaikan, tahun 2023 adalah tahun kemenangan dan kelimpahan. Tetapi Tuhan perlihatkan ada jalan, ya, ada jalan yang berbatu-batu, ada jalan yang berlobang-lobang, ada jalan yang banyak kerikilnya, dan ada jalan yang berbecek-becek bahkan berlumpur. Dan anak Tuhan berusaha untuk jalan melalui jalan itu. Ada yang berusaha naik sepeda. Ketika dia berusaha naik sepeda, artinya berjalan dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, otak, kepintaran sendiri. Berjalan melalui batu-batu. Artinya melalui masalah demi masalah. Kalau batunya besar-besar berarti masalahmu besar-besar. Ada yang berjalan melalui jalan yang berlubang naik sepeda. Tetapi akhirnya tidak sampai tujuan karena masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Artinya apa? Anda berjalan melalui lubang. Saya umpamakan ya, lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang. Utang sini ditutup utang sana, utang sini ditutup utang sana. Anda tutup lubang gali lubang, terus tutup lubang gali lubang. Akhirnya Anda bukannya mentas, tapi Anda masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Dan ada jalan yang ada kerikilnya. Kerikil-kerikil dalam masalah persoalan hidup, kerikil-kerikil dalam rumah tangga apabila engkau tidak berjaga-jaga, engkau tidak selalu berjalan meluaskan Roh Kudus berkarya, maka ketika engkau berjalan dalam kerikil itu, engkau bisa terpleset, engkau bisa jatuh, dan engkau bisa babak belur.
rumah tanggamu pun bisa babak belur. Ya, begitu juga ketika engkau berjalan dalam jalan yang becek, apalagi lumpur. Artinya apa? Berjalan sudah tidak dalam koridor kebenaran Tuhan. Berjalan sudah di luar jalurnya Tuhan. Ya, berjalan sudah tidak senonoh, tidak benar. Hati-hati ketika Anda sudah berjalan di luar jalurnya Tuhan, berjalan dalam tidak kebenaran Tuhan, maka Anda bukannya semakin bisa lepas. Tidak. Anda akan jatuh semakin masuk ke lumpur. Orang yang udah masuk lumpur sulit untuk naik, bukan? Tambah tenggelam, tambah tenggelam, tambah tenggelam. Orang yang bermain-main dengan dosa, dia masuk ke dalam dosa, maka dia semakin turun. Apalagi lumpur dosa, semakin masuk ke dalam dan masuk ke dalam, sulit untuk keluar. Oleh sebab itu, diperlukan Roh Kudus. Roh Kudus yang roh kebenaran. Roh Kudus yang adalah Roh Kudus, roh penghibur, roh penolong. Yang bisa menolong Anda setiap saat, yang bisa memimpin jalanmu, yang bisa mengajar, yang bisa menghibur, yang bisa menuntun untuk engkau tetap berjalan dalam koridor kebenarannya. Maka engkau akan selamat sampai tujuan. Engkau tidak akan tertipu. Engkau tidak akan mengalami kerugian. Engkau tidak mengalami kebangkrutan. Engkau tidak mengalami kegagalan. Engkau tidak mengalami rumah tangga berantakan. Engkau tidak mengalami semuanya. Ditipu, muslihat iblis. Ya. Belakangan ini, hari-hari ini, saya kasih contoh. Banyak anak Tuhan yang ingin jalan pintas. Kenapa? Karena serakah. Ya. Serakah karena apa? Karena ingin dapat duit banyak tanpa harus bekerja. Ya, ingin sekali dapat untung, nggak usah susah payah. Ya, kata orang totok eng ciagun. Ya, santai-santai aja makan tidur uangnya datang sendiri. Ya, banyak sekali tawaran. Dari dulu sudah banyak tawaran. Berpuluh-puluh tahun yang lalu itu sudah banyak terjadi, tapi sampai hari ini masih terjadi dan banyak manusia masih tetap senang, masih tetap melibatkan diri. Ya, dulu zamannya yang saya tahu awal-awal Yoshihiro bayar 1.500.000 dapat produk, Anda cari bawahan, dapat komisi, Anda cari bawahan, dapat komisi. Itu akhirnya begitu udah banyak ribuan, ya mungkin jutaan, tiba-tiba tutup. Berapa orang banyak mengalami kerugian, kehilangan. Ya, banyak sekali yang lain-lainnya. Goal quest lah, apalah apa. Tetapi yang terakhir hari-hari ini, ya, yang sering minta doa. Banyak orang yang terkena kenapa? Ada yang tahu robot, pernah dengar robot? Ya, ada permainan robot, ada permainan sejenisnya. Dan semua orang tertarik. Kenapa? Karena invest sedikit, kembalinya banyak. Ya, taruh uang 1 bulan, besok bulan depan udah kembali. Seneng. Lebih besar dari bunga bank. Tambah lagi, invest lagi. Tambah besar, dapatnya tambah besar. Senang diinvest lagi. Saudara, berapa banyak yang mengalami kehilangan? Ada yang minta doa nangis-nangis. Cik Ling tolong doain. Kira-kira uangku bisa kembali enggak? 300 juta, 600 juta. Ada yang 3M. Ya, ada yang banyak sekali. Saudara, apa enggak sayang? Kenapa bisa begitu terjadi? Karena manusia kita, manusia lama kita, kedagingan kita selalu tergiur dengan tawaran-tawaran yang menguntungkan. Ya kan? Untung, pasang lagi, untung, pasang lagi, untung, pasang lagi. Dan akhirnya ketika engkau sudah pasang banyak, semua habis. Saya ketemu orang yang stres. Ya. Kenapa? Dia bilang, aku untung 30M. Tapi nggak ada. Stres, saudara. Merasa nggak dapat uangnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, ada lagi penipuan cara baru. Invest tanah. Ini tanah. Wah, ini pokoknya tanah. Tanya ini pasti gold.
Pak Sigul, ini tanahnya, wis pokoknya saya nggak tahu, tanahnya yang apalah pejabat lah, apalah apa pokoknya. Masuk di tweet terus. Bahkan saya lihat, ini penatua gereja, bisa juga. Saya bilang, sudah. Dia masih berkata sama saya begini, Cik Lingling, doakan aku. Ya, nanti kalau gol, Cik Lingling wes talak, tak berkati. Kowe nggak usah bingung, tak berkati. Saya kalau ketemu saya bilang, kamu mulai awal ngomong sama saya soal tanah, duitmu semua dimasukin. Loh, rela nggak punya mobil nggak apa-apa. Naik sepeda ontel, rela. Duit berapa dimasukin. Saya bilang berhenti. Itu bohongan. Enggak, Cik Lingling. Percaya nanti kalau gol tak berkati. Saya ngomong, kamu ngomong gitu sama sekarang, ketemu saya udah 10 tahun. Kok enggak gol-gol? Saya belum merasakan berkat dari kamu. Loh, saya godain dia begitu. Saudara, hati-hati. Banyak tipuan-tipuan. Bahkan yang lebih parah lagi ada tipuan. Iya, tipuan macam-macam. Sudahlah, pokoknya kamu taruh uang segini. Nanti ada begini, ada begini. Terus begitu. Ingat, kenapa sepertinya kok enggak bisa ya? Saya pikir gini, kenapa? Ini anak Tuhan digerti firman. Isa berbahasa roh. Tetapi kenapa bisa ketipu? Kenapa bisa masuk jerat demi jerat? Kenapa, saudara? Karena tidak pernah meluaskan Roh Kudus berkarya. Karena kedagingannya lebih hebat. Kedagingannya masih ada. Kehidupan lamanya masih ada. Ingin apa? Ingin dapat berkat. Ingin dapat untung. Ingin dapat cuan yang besar. Tanpa harus bersusah payah. Hati-hati, sekarang banyak modus-modus yang keluar. Dengan gaya-gaya yang baru. Dengan tipuan-tipuan yang luar biasa. Hati-hati. Ketika Anda mendapat tawaran, duduk diam dalam hadirat Tuhan, berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, ini benar enggak Tuhan? Ini dari Engkau enggak Tuhan? Saudara, saya itu sampai gini ya, saya yang melayani itu kasihan. Kenapa dikasih tahu nggak bisa? Saya sampai tanya, Tuhan kenapa? Kok dikasih tahu nggak bisa, Tuhan kenapa? Saudara tahu nggak? Semakin Roh Kudus dicurahkan, semakin Roh Kudus itu luar biasa. Iblis tidak tinggal diam. Semakin kuasa kegelapan juga mulai dia bergerak. Dia bergerak dan dia mencari orang-orang yang bisa didekati, yang bisa ditempel, yang bisa dimasukin dia, yang bisa digandeng dia. Saudara tahu nggak permainan-permainan itu kenapa? Manusia-manusia yang sudah ikut, ya tadinya pasang 18 juta. Tiba-tiba udah dapat untung, pasang lagi kelipatan 50 juta. Rasakan dapat untung, pasang lagi 100 juta. Dapat untung, pasang lagi. Kenapa? Kok enggak bisa lepas satu? Karena keserakahan dalam hati. Ya, ingin kaya mendadak. Dan yang kedua, Anda tidak bisa lepas. Kenapa? Karena mereka punya kuasa. Kita punya kuasa Roh Kudus. Mereka punya kuasa iblis. Mereka punya kuasa kegelapan yang menarik Anda supaya Anda terseret, supaya Anda terpukau, supaya Anda terus invest uangmu. Supaya Anda terus invest, masukkan uangmu ke dalam apa yang mereka tawarkan. Dan Anda akhirnya akan babak belur. Saya ketemu seorang anak Tuhan pintar, ya. Dia cerita, "Ai, saya ditawarin teman saya. Waktu itu koin-koin emas, ya. Saya sudah invest AI 50 juta. Dan saya merasakan ada hasil. Beneran ada hasil AI. Saya merasakan. Dan saya bermaksud, dia belum ngomong, saya bilang, kamu bermaksud double. Kamu akan invest lagi. Betul. Saya mau masukkan lagi 50 juta. Jadi 100 juta. Tolong doain AI. Betul nggak? Dari Tuhan nggak? Saya bilang stop. Kamu masuk lagi 50 juta, 100 juta. Semua hilang. Nggak bisa kamu ambil. Iya tak AI? Benar. Kamu kalau mau cobaan. Tapi kalau hilang, jangan sakit hati. Pasti hilang. Saudara,
untung dia dengar-dengaran. Dia berdoa, dan dia nggak jadi masukin lagi yang 50 juta. Dia berusaha tarik uangnya. Dia berusaha tarik uangnya sulit. Dia tarik sulit. Akhirnya dia bilang, udah, nggak bisa keluar semua, udah, swap. Saya buang. Alasan saya pergi, pindah. Hilanglah uangnya. Tapi sebagian, ini yang pintar. Tetapi yang tidak berjaga-jaga, tidak meluaskan Roh Kudus berkarya, maka ketika kuasa kegelapan itu seperti Anda dihipnotis. Anda seperti dihipnotis, Anda seperti ditarik dan ditarik terus untuk invest, untuk Anda masuk dan masuk semakin dalam. Dan Anda tidak bisa keluar. Saya yang ikutin itu saya pikir gini, kenapa ya? Kok nggak sadar? Saya yang mendengar, yang mendoakan, saya mendengar jalan ceritanya udah tahu ini bohongan. Ini berbelit-belit bohong, tetapi nggak bisa dikasih tahu. Terlalu percaya, nggak bisa diubah. Kenapa? Karena kuasa kegelapan itu sudah mencengkeram dia, sudah menarik dia, nggak bisa lepas. Saudara, banyak yang mengikuti permainan-permainan ini, yang mengikuti tawaran-tawaran ini. Semua happy endingnya, semua terpuruk. Semua habis, semua tidak punya apa-apa. Untung kalau uangnya sendiri, kalau uangnya pinjam, tidak tahu cara untuk mengembalikan. Sehingga akhirnya amburadul babak belur. Ya, hati-hati. Dan hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Ketika Anda terus penuh Roh Kudus, Anda bergaul intim dengan Roh Kudus, Anda tanya, Tuhan, ini boleh enggak ya Tuhan? Ini tawaran ini benar enggak ya Tuhan? Kalau Tuhan bilang, anakku, jangan. Enggak usah dipegang, enggak usah. Lepaskan. Kalau Roh Kudus berkata, hati-hati. Orang yang menawarkan engkau kelihatannya indah, kelihatannya manis, kelihatannya menguntungkan, tetapi sebenarnya semuanya adalah kosong. Hati-hati. Tahukah Anda permainan-permainan itu semua ternyata ketika diselidiki semua bodong. Semua itu bodong. Mereka hanya permainan dengan kata-kata. Anda yang tertipu, uangmu yang diambil dan diambil. Dan akhirnya nggak ada hasil. Berapa banyak sampai orang itu berdoa, Cik Lingling tolong 3M ku bisa kembali nggak? Saya sekarang sudah nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu lagi mau kerja apa. Karena semua sudah saya investkan. Semua udah nyemplung di sana. Saya jawab, saya doain. Tuhan katakan tidak bisa kembali. Akhirnya apa? Karena nggak bisa kembali. Nggak ada modal lagi buat kerja. Saudara terpaksa jual makanan. Jual minuman. Dari bawah lagi. Kenapa harus mengalami begitu? Tapi kalau kita anak Tuhan, yang selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita peka dan dengar-dengaran suara Tuhan, kita melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ketika Roh Kudus berkata, jangan, enggak usah diambil, jalan terus bersama Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkata, hati-hati, ada orang mau menutup jalan tokomu supaya tokomu sepi. Berdoa dengan penuh kuasa Tuhan, berdoa segala kuasa kegelapan apapun yang akan menghalangi, merintangi berkat Tuhan, aku patahkan, hancurkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Anda berjalan, Anda menang, Anda terus maju. Semua yang orang perbuat kepada engkau tidak bisa mengenai engkau. Ada orang yang menyantet engkau, membuat engkau tidak berdaya, membuat engkau sakit. Doa. Jangan Anda ketika Anda mengalami sakit, Anda merasa, Tuhan, mana Tuhan? Buktinya aku sakit. Mana Tuhan? Aku sudah memuji menyembah Tuhan. Aku sudah ikuti Zoom tiap hari Tuhan. Mana aku tambah sakit? Aku tidak mengalami kesembuhan. Jangan. Itu adalah tipuan iblis buat Anda. Tetapi ketika Anda berkata, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Hari ini Tuhan, aku datang kepada Engkau Tuhan. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku datang di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa tolong aku. Tidak ada yang bisa menyembuhkan aku. Dokter angkat tangan, dokter bilang, aku tinggal menunggu waktu. Tetapi Tuhan, aku percaya ketika Engkau datang, Engkau mau Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan aku dari segala sakit penyakit kankerku. Engkau bisa sembuhkan aku dengan caramu yang ajaib.
Saudara, ketika engkau berkata begitu dengan imanmu, kankermu sembuh, penyakitmu sembuh, umurmu tidak akan tinggal 1 bulan lagi. Raja Hizkia yang divonis Tuhan mati. Bukan dokter loh yang vonis, Tuhan yang vonis mati. Tetapi ketika dia berbalik, dia menangis. Dia minta ampun sama Tuhan. Nabi yang ditunjuk Tuhan, diutus Tuhan, belum sampai meninggalkan halaman rumahnya, disuruh balik sama Tuhan. Katakan, aku akan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tuhan itu bisa memperpanjang umurmu dengan cara Tuhan yang ajaib ketika engkau benar. Datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan kita. Dialah yang bisa membuat umurmu panjang. Dialah yang bisa memulihkan keadaanmu. Dialah yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan caranya yang ajaib. Di sini ada ibu kekasih kita yang mengalami sakit kanker. Dia mengalami di kemo 40 kali, 30 kali. Hari ini, waktu masuk di Zoom ini saya tidak kenal. Saya pikir kenapa ibu ini kudungan terus ya. Saya pikir ada orang seberang yang masuk. Tetapi Tuhan katakan, rambutmu tumbuh 3 biji. Loh, saya nggak tahu, saya cuma ngomong. Rambutmu tumbuh 3. Ibunya telepon, dia berkata, itu saya. Benar, rambut saya tumbuh 3. Saudara, kalau Roh Kudus yang ngomong, tidak pernah salah. Dan hari ini, Tuhan pakai dia luar biasa. Hari ini, rambutnya udah tumbuh normal, tidak perlu lagi pakai kerudung, tidak perlu lagi pakai topi. Hari ini rambutnya sama seperti saya, lebih panjang. Dan tampil cantik. Dan hari ini dia dipakai Tuhan untuk mendoain orang-orang yang sakit kanker. Kenapa? Karena ketika Anda mengalami sakit, apalagi Anda mengalami tidak ada harapan, Anda akan kecewa sama Tuhan. Anda akan tidak percaya sama Tuhan. Anda akan sakit hati sama Tuhan. Jangan. Tetapi Anda datang di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Hanya Engkau yang bisa tolong aku. Hanya Engkau yang bisa sembuhkan aku. Ketika Engkau berkata begitu, tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong engkau. Pernah dengar kesaksian suami istri yang selalu setia di Zoom. Waktu dia mengalami sakit jantung, dioperasi jantungnya. Dia sudah mati. Dia sudah melihat rohnya melayang di atas, dibawa jalan sama seorang jubah putih. Dia melihat jasadnya, tubuhnya di rumah sakit. Dia lihat sendiri, berarti aku mati. Tubuhku ada di bawah, diranjang di rumah sakit. Tetapi ketika dia berjalan bersama Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku akan kembalikan engkau. Aku yang menyembuhkan engkau. Dan aku memberikan jantung yang baru. Saudara, ketika dia mengalami dioperasi, Tuhan perlihatkan di depan mata dia sendiri. Di mana waktu dokter mengoperasi jantungnya, tangan Tuhan memasukkan jantung yang baru ke dalam dadanya. Sampai jantung yang baru itu nyambung. Sampai berdetak berdenyut. Dan Tuhan tidak ada hilang. Seorang jubah putih yang pergi dan dia hidup sampai sekarang. Jantungnya sembuh. Dia adalah sumber dari segala sumber. Semua persediaan jantung, ginjal ada di sorga banyak. Ketika engkau meredakan hatimu di hadapan Tuhan, engkau minta kepada dia, dia akan kasih asal engkau benar. Banyak dari kita, ya, kita belajar. Buat apa uangmu banyak kalau engkau binasa? Buat apa uangmu banyak kalau engkau sakit dan engkau tidak berdaya? Buat apa? Tidak berguna, iya kan? Yang menikmati rumahnya yang merah, mewah, yang ada kolam renang, Anda cuma duduk di kursi roda lihat. Yang menikmati senang, duduk bersukacita, bercakap-cakap, bergurau adalah pembantu-pembantumu. Pembantumu bisa menikmati rumahmu kok. Anda cuma duduk di kursi roda, nunggu setengah mati, tidak berdaya. Buat apa? Hari ini kita belajar. Kita ini selalu tidak pernah menghargai dan menghormati Tuhan. Benar nggak? Kita kalau disuruh memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita pikir, kita hitung-hitungan itu nanti kalau tak berikan,
buat Tuhan. Iya kalau dibuat pekerjaan Tuhan. Kalau enggak, kalau dimakan gembalanya, ini pikiran main. Tetapi ketika ditawarin robot, enggak usah pikir 2 kali. Pasang 18 juta. Wah, beruntung. Pasang 50 juta. Wah, untung pasang 100 juta. Loh, enggak mikir. Kenapa? Karena dalam hatinya cuman ada ketamakan. Ingin dapat yang lebih beruntung dan beruntung. Dan ketika semua buntung, semua hilang, semua habis, tinggal penyesalan. Ketika menyesal baru cari Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kembalikan duitku. Loh, kata Tuhan, kamu enggak tanya aku kok. Sekarang lagi uangmu enggak ada, kamu baru cari aku, kembalikan duit. Mana bisa kembali, orangnya sudah lari. Orangnya sudah hilang. Nah, mari mulai hari ini belajar. Hati-hati. Kenapa? Karena Tuhan memberikan petunjuk. Semua tawaran itu kenapa banyak manusia bisa ikut? Kenapa banyak manusia bisa terkecoh? Kenapa banyak manusia itu berani investasi-investasi? Kenapa? Karena ada suatu kuasa seperti hipnotis yang menghipnotis Anda untuk Anda terus keluar uang. Untuk Anda setor, dan Anda setor. Dan tiba saatnya semua hilang. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya pernah mendoain orang, anak Tuhan juga. Dia bukan pemilik, tetapi dia cuma salesnya. Dia ini cuma salesnya. Pemiliknya itu yang punya duit, yang punya permainan. Dan dia menawarkan ke semua orang. Yang ikut itu ribuan, bukan main yang ikut. Dan berapa triliun itu investasinya. Tiba-tiba hilang, nggak bisa bayar. Rumahnya disita, bosnya ditahan, tetapi uangnya sudah nggak ada. Semua cari salesnya untuk bertanggung jawab karena dia yang nawarin. Dan di saat itulah dia ketakutan setengah mati, dia cari Tuhan. Dia minta Tuhan tolong lepaskan dari aku, bukan aku. Kan bosku. Yang punya permainan kan bosku. Aku cuman pengerja. Saudara, kalau Anda pengerja, Anda tahu itu hanya mencelakakan temanmu, ngapain kau kerjakan? Kenapa? Karena juga dapat keuntungan, dapat komisi. Bahkan ketika dia bercerita, ini ya, yang ikut ini bukan main-main. Bukan cuman orang biasa. Kenapa Tuhan semua banyak yang ikut loh? Hamba Tuhan kok yo ikut iku loh, yo apa? Berarti masih mengenakan jubah lama. Mari belajar, kenakanlah jubah baru yang dari Tuhan. Jubah kebenaran yang dari Tuhan. Maka engkau tidak akan tergiur. Hal-hal yang melenceng. Hal-hal yang bukan dari Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Luaskan roh kebenaran. Luaskan Roh Kudus. Luaskan roh penghibur. Luaskan roh penolong itu. Luaskan roh kehidupan itu. Memenuhi hidupmu. Anda selalu dengar saya menyampaikan, Tuhan perlihatkan ada orang yang berdoa. Ketika berdoa bersekutu dengan Tuhan, ada aliran air dari atas turun. Masuk dan masuk ke dalam tubuhmu. Masuk dan masuk. Engkau mungkin pikir, airnya masuk dari mana? Air masuk menggoyang kau. Enggak. Air itu adalah aliran-aliran air kehidupan. Air kehidupan Roh Kudus itu terus memenuhi engkau. Memenuhi hatimu. Ketika memenuhi hatimu, hatimu dibersihkan dari hari ke hari. Hatimu terus dibersihkan dari hari ke hari. Semua luka di hatimu sembuh. Semua kerekel-kerekel, duri-duri, kotoran-kotoran, semua sampah-sampah bersih. Semua dibuang. Kenapa ada air kehidupan yang menyiram, yang membasahi hatimu, yang menyembuhkan luka di hatimu. Dan ketika air kehidupan, yaitu Roh Kudus sendiri ada dalam hidupmu. Kan sering Tuhan berkata, ketika air kehidupanku ada dalam hidupmu, maka apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, ada kehidupan. Tahu nggak saudara, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu maha kuasa. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, apa yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan. Maka apa yang kau lakukan dibuat berhasil. Tuhan bisa memberikan petunjuk. Ini loh gini caranya, gini loh caranya. Dan kamu jalan dengan kemudahan yang dari Tuhan.
naik dan naik tanpa kesulitan. Tiba-tiba sudah di atas. Tiba-tiba sudah naik. Bukan karena engkau, tetapi Roh Kudus yang menyertai engkau. Roh Kudus yang melihat engkau ini bisa kupercaya. Ini anakku yang luar biasa. Ini tulus, ini benar, bisa kupercaya. Dia akan bawa engkau naik. Kenapa? Karena ada tujuannya. Engkau dibawa naik. Engkau diangkat, ditinggikan. Engkau dipromosikan. Karena engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Tapi kalau engkau benar, engkau enggak benar, engkau belum siap, enggak mungkin dibawa naik. Enggak mungkin. Karena kenapa? Kalau engkau sudah di atas, lalu engkau tidak karu-karuan, amburadul, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi dipermalukan. Ya, oleh sebab itu mari hari ini belajar. Firman Tuhan ini sederhana, tetapi membuka hati kita, membuka mindset pikiran kita. Kenapa selama ini aku muter-muter, ya, pusing 7 keliling, nggak ada perubahan. Kenapa aku selama ini maju mundur, nggak pernah maju terus maju ke depan, nggak pernah ada perubahan, nggak pernah ada kemajuan. Kenapa selama ini aku melompat, kelihatannya melompat, lompat tinggi 1 meter, jatuh ke tanah lagi. Lompat tinggi 2 meter, jatuh ke tanah yang sama, ke tanah yang datar. Artinya apa? Anda kelihatannya cuan, untung. Besok rugi lagi di bawah. Anda kerja lagi cuan, untung. Besok jatuh lagi di bawah. Selama hidup cuan turun, cuan turun, cuan turun. Sampai tua tetap di jalan yang datar. Tidak ada peningkatan. Tetapi kalau engkau berjalan bersama Roh Kudus, dia bawa engkau naik 1 meter. Naik lagi 1 meter. Naik lagi 1 meter. Terus sampai ke puncak gunung yang tertinggi. Dan engkau berkemenangan. Berhasil sukses, berbahagia dan berkelimpahan. Dan ketika engkau bisa dipercaya, engkau akan dipromosikan Tuhan dan engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita belum benar, baru diberkati Tuhan, ya. Diberkati Tuhan cuan 3M. 3M dimasukin robot, habis kata Tuhan, buat apa aku berkati engkau? Aku berkati engkau, engkau masukkan ke sarang iblis. Sia-sia. Sayang kan? Loh, tujuannya Tuhan, aku berkati engkau. Engkau bisa menjadi alat kepanjangan tanganku. Engkau bisa membantu menopang pekerjaanku. Tapi kita manusia itu, kalau suruh bantu pekerjaan Tuhan, apalagi kalau suruh kasih cepet aja susah, mikirnya 7 keliling. Tapi 3M invest di robot, enggak mikir. Begitu habis, cari Tuhan. Mari saudara, hari ini kita belajar. Benahi hati, benahi pikiran. Datang sama Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan hari ini, Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Tuhan mau ada perubahan terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau ada perkembangan, ada kemajuan, ada peningkatan terjadi, naik dan naik. Orang kalau peningkatan itu naik, bukan naik turun, enggak. Naik levelmu, naik kedudukanmu, naik jabatanmu, naik gengsimu, naik semuanya. Tetapi tetap rendah hati. Ada orang baru naik 1 meter, udah nggak bisa. Tuhan nggak mungkin bawa lagi naik 5 meter, karena baru 1 meter, 2 meter aja, Anda sudah nggak bisa lihat ke bawah. Jatuh, Anda tersandung batu. Tapi kalau Anda bisa dipercaya, setinggi apapun Anda naik, Anda tidak pernah lupa. Anda selalu merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan bawa engkau. Semakin engkau bisa dipercaya, Tuhan bawa engkau naik dan naik dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari belajar supaya kita nggak kerja bakti, nggak sia-sia. Ya, kelihatannya cuan untung, tapi masuk investasi akhirnya bodong buntung. Kenapa, saudara? Tuhan sayang sama saudara. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Hari terus berjalan. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Umur kita semakin hari bukan semakin muda. Umur kita semakin tua. Semakin beranjak dewasa, semakin tua. Semakin kita tua, kekuatan kita semakin
ada batasnya. Kalau dulu bisa, Bapak Paulus Amin bisa angkat beras 30 kilo. Kalau udah umur 60, jangankan 30 kilo, 10 kilo aja ngos-ngosan. Kekuatannya sudah beda. Tidak sama. Ya, jadi Tuhan mau selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, pergunakan dengan baik. Jangan menunggu sampai udah tua baru mau bertobat. Udah terlambat. Kita kalau udah umur 70, gimana mau sukses lagi? Nggak bisa. Tenaga nggak bisa. Nggak mencukupi. Otak sudah lupa. Nggak bisa pikir. Udah nggak bisa hitung cuan rugi lagi. Otaknya udah nggak sama seperti waktu muda. Oleh sebab itu mari benahi hati, benahi semuanya. Supaya semua yang ada di Zoom ini boleh tampil berkemenangan. Semua boleh jadi anak Tuhan yang berhasil, sukses, berbahagia rumah tangga, keluargamu, hidupmu, dan berkelimpahan. Ya, jangan keluar masuk terus buntung, jangan. Ya, mari saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua. Mulai introspeksi. Kalau Anda berani, lebih baik aku investasi buat kerajaan sorga. Saya percaya segala sakit penyakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda tidak berani investasi kerajaan sorga, tetapi Anda berani ketika sakitmu datang, Anda berani bayar dokter. Berapa engkau bayar dokter? Dokter tidak bisa memperpanjang umurmu. Yang bisa memperpanjang umurmu adalah Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita lebih senang bayar dokter daripada kita memberikan yang terbaik buat Bapa kita di sorga untuk bisa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan, memberikan umur panjang, sehat walafiat, bahkan hidup yang berkemenangan. Mari, ketika engkau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, saya jamin hidupmu berbahagia, hidupmu bersukacita. Kenapa? Karena engkau selalu dipagari, engkau selalu dilindungi. Covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, tidak ada serangan, tidak ada penyakit yang bisa mengenai engkau. Saya pernah saksikan kan, ada seorang teman saya. Dia kena kanker dari kanker payudara. Ya, kanker payudara benjolan cuma 2-3. Tapi semakin besar. Lalu dioperasi di Singapura. Berapa puluh tahun yang lalu. Udah habis 100 juta. 3 bulan, 6 bulan sembuh, enggak ada apa-apa. Mulai benjolan keluar lagi. Lebih banyak 6. Mamanya bilang, operasi lagi Singapura, dia bilang, habis uang berapa lagi. Iya. Dan dia berkata, sudah aku enggak mau operasi. Aku cuma percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan aku sembuh. Kalau Tuhan memang tidak mau sembuhkan aku, ya aku berangkat. Ya sudah. Saudara, anak ini luar biasa imannya. Ya, padahal dia bukan anak Kristen, Tuhan bukan. Orang Katolik. Saudara tahu, dia dengan keberadaannya, dia terus tiap hari berdoa. Dia berdoa sesuai dengan yang dia doain. Dan dia berkata, sampai aku ngalami, bukannya sembuh kankerku. Ya. Tambah besar, sampai buah dadanya itu udah mencotot itu katanya. Keluar itu darah. Keluar terus tiap hari apa tuh? Dengan kapas, dibersihin dengan kapas. Sakit dia bilang. Dia tidur itu sakit, miring, sakit. Nggak bisa miring karena udah sakit. Dan dia cuma bilang, Tuhan, kalau engkau mau sembuhkan aku. Kalau engkau enggak mau, ya udah Tuhan, aku berserah. Aku enggak mau uangnya habis dibuang ke dokter. Dan aku enggak mau udah capek tiap hari makan pil banyak. Capek. Saudara tahu. Berapa lama enggak langsung sembuh? Dia mengalami itu berapa lama? Dalam kurun waktu 1 tahun mungkin. Ya, 2 tahun. Dan Tuhan sembuhkan dengan apa? Ketika dia ke kamar mandi, itu darah muncrat. Muncrat dari buah dadanya. Muncrat terus muncrat. Dia pikir, muncrat. Dia cuma tertegun. Dia lihat, muncrat terus muncrat. Ya dia cuma berdoa, dia berdoa. Dan hari ini, buah dadanya tidak jadi dioperasi, kembali normal, tidak ada bekasnya. Saudara, kenapa? Karena dia punya iman.
Dan apakah sampai di situ? Iblis itu selalu mencobai. Dikasih cobaan lagi. Kankernya pindah ke perut. Payudara sembuh, perutnya hamil. Ya, kayak orang sakit, kayak orang hamil tapi kanker. Kayak orang hamil 8 bulan, 9 bulan. Dia berkata dia kemana-mana perutnya besar, sampai saatnya dia nggak bisa jalan. Karena udah nggak tahan. Dia cuma terbaring di rumah. Dia nggak bisa kiri kanan lagi karena perutnya sakit. Saudara tahu, sekali lagi dia cuma berkata, Tuhan, kalau memang Engkau mau sembuhkan, sembuhkan. Kalau memang Engkau tidak mau sembuhkan, ya udah, kalau berangkat, berangkat Tuhan. Ya, tapi aku percaya Engkau sudah sembuhkan payudaraku. Kali ini kalau Engkau mau sembuhkan, Engkau bisa. Kalau Engkau nggak mau, ya sudah, aku berserah. Saudara tahu, kembali dia masuk kamar mandi. Dia masuk kamar mandi, tiba-tiba dia maunya duduk di ini ya, di toilet WC itu, tiba-tiba darah itu keluar, brol 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 keluar sampai dia tertegun sendiri. Dia pikir ini aku pasti sembuh, keluar sampai kempes perutnya, sampai dia mau semaput. Untung waktu dia mau semaput, suaminya datang, langsung bawa rumah sakit. Dan ketika dibawa rumah sakit, dokter bilang apa? Untung dibawa rumah sakit cepat. 10 menit lagi dia berangkat karena kehabisan darah. Saudara tahu, ketika semua dibersihkan di rumah sakit, dicek semua, kankernya hilang. Dan sampai hari ini masih ada. Tadi pagi masih WA saya, ajak ketemuan. Dan dia tampil cantik langsing. Ya, karena memang dia belum punya anak, enggak punya anak. Cantik masih seperti ABG, umurnya sudah 60. Dan dia sampai hari ini tetap sehat. Tanpa buang uang ke dokter. Saudara, dia bisa mengalami mujizat terjadi. Kenapa? Karena dia punya hati. Dia berkata apa? Karena dia enggak ngerti ini ya. Enggak seperti kita. Dia selalu berkata cuman apa? Cik Lingling, aku cuma tahu. Kalau setiap aku jalan, ada pengemis, orang yang kesusahan, saya kasih kalau Tuhan suruh saya kasih. Ada orang tidak mampu, saya kasih. Walaupun saya tidak punya, saya akan berusaha kasih dan kasih. Saudara, hari ini hidupnya dipelihara Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan. Mari saudara, hari ini Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semua. Dia adalah sumbernya. Dia adalah sumber dari segala sumber kehidupan di dalam dunia ini. Dia adalah sumber dari segala sumber nafas kita. Umur kita ada di tangan kanannya. Kekayaan, kehormatan ada di tangan kirinya. Kalau engkau menaruh sumbernya itu, ada kerasan tinggal di rumahmu, tinggal di hatimu, maka semua akan kau dapatkan. Semua akan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari saudara. Sekali lagi Tuhan sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau hari ini bukan cuma saudara menjadi pendengar yang baik, tapi belajar menjadi pelaku yang baik. Imani kalau engkau punya sakit, apapun sakitmu hari ini, imani, percaya. Kuasa Tuhan yang besar bisa menyembuhkan segala sakit penyakitmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kalau saya mau cerita kesaksian banyak, teman saya yang udah mau mati, tinggal tulang dan kulit, hari ini seger, buger, cantik. Kenapa? Karena mengalami kesembuhan, keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ya, percayalah, ketika Anda melakukan sesuai firman Tuhan, Anda pun akan mengalami keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Anda akan mengalami terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Dan Anda tidak akan salah pilih. Tidak akan salah sasaran. Apa yang Anda kelihatan baik, luar biasa, tetapi Anda tidak bisa menembus hati orang yang Anda lihat baik. Penampilan boleh oke, wajah boleh oke, hati tidak oke, Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda sertakan Roh Kudus akan memberi petunjuk, hatinya enggak baik.
Kalau hatinya nggak baik, jangan dipilih. Ya, nanti membuat sengsara seumur hidup. Saya undang Bapak kita, Bapak Gembala Stephen Moses, berdoa buat firman Tuhan dan doa berkat. Ya. Ada Bapak Gembala Stephen Moses? Sudah dibuka, Pak. Oke. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa merubah setiap kehidupan kami, hanya percaya dan mengandalkan Tuhan. Di dalam situasi apapun Tuhan, supaya kami tidak mau hidup hanya melakukan dengan berkat, tapi terlalu cepat dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi biarlah kami mendapat berkat oleh karena kami belajar dalam kehidupan kami untuk menabur setiap apa yang Tuhan suruh dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin percaya taburan kami tidak akan sia-sia. Begitu pula Tuhan, kalau kami menghadapi masalah problem, mungkin juga sakit penyakit, supaya senantiasa kami bersandar, berharap, dan percaya bahwa Engkaulah sumber dari segala kesembuhan. Hingga kami percaya apa yang kami imani, kami percayai, kami bisa sembuh oleh karena kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bu Ong Ling Ling dalam menyampaikan kebenaran-Mu, berkati pelayanannya, berkati pekerjaan usahanya, dan Kau buat berhasil. Berkati juga Zoom ini Tuhan, dan juga berkati setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada di Zoom ini Tuhan. Dan juga persiapan-persiapan tanggal 4 Desember, yaitu perayaan Natal. Kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan senantiasa ikut campur tangan di dalamnya. Semuanya akan berjalan dengan baik, mulai dari seksi akomodasi dan juga konsumsi dan juga dana dan segala perlengkapan, bahkan mulai dari juga hiburan dan juga pelayanan, semuanya Tuhan atur. Sehingga juga kami berdoa untuk Desember nanti Tuhan, kami percaya cuacanya juga baik, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Firman-Mu membuat kami makin hari makin dewasa, dan semakin hari makin seperti Engkau Tuhan. Melahirkan, menyatakan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan keluarga kami, tetangga kami, saudara kami, bahkan jemaat-jemaat di mana berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita, diberkati usaha kita, diberkati pekerjaan kita, diberkatilah kesehatan kita, berkati juga studi kita, berkati pelayanan kita, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Gembala Stephen Moses atas doanya dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa.